Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan yang suci ini kita dikejutkan dengan berita yang memprihatinkan, di mana seorang anak yang tidak bersalah, yang usianya masih 7 tahun, meninggal dunia karena menyantap sate yang dibawa oleh ayahnya, seorang pengemudi ojek online, yang ternyata sate itu beracun. Sate itu berasal dari seseorang yang sebenarnya ditujukan kepada seorang target sebagaimana dipesan oleh orang yang mengirimkan sate itu, tetapi si target ini tidak mau menerima karena dia tidak merasa memesan. Maka kemudian sate itu dibawa pulang oleh si pengemudi ojek online ini, disantap oleh anak dan istrinya. Maka terjadilah peristiwa memilukan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di bulan suci ini. Beruntung polisi bergerak cepat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama berhasil mengungkap kasus ini, dan terduga pelaku sudah diamankan, dan sementara terungkap bahwa motif dari terduga pelaku ini adalah karena dendam. Kita sampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum kita. Mudah-mudahan kasus ini dapat diusut dengan tuntas dan menjadi pembelajaran bagi kita semua yang tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Saudaraku yang dirahmati Allah, dendam adalah sifat manusia. Rasa dendam ada di setiap diri kita, termasuk saya. Masing-masing kita mempunyai potensi memiliki rasa dendam. Dendam itu apa? Dendam itu adalah rasa marah yang tidak terlampiaskan atau tidak tersalurkan, sehingga di dalam hati menjadi sifat yang buruk, yang selalu berkeinginan membalas orang lain, yang membuat kita dendam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dendam adalah keinginan keras untuk membalas. Umumnya adalah kejahatan. Ada lagi dendam kesumat. Apa itu? Yaitu rasa dendam dan benci yang sangat mendalam, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat di dalam diri orang yang dendam itu untuk membalas pelakunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu saja dendam ini bukanlah akhlak yang baik, bukanlah akhlakul karimah. Dendam adalah akhlak yang tercela. Bahkan kalau terrealisasi dalam perbuatan, dendam bisa menjadi sebuah tindak kriminal atau kejahatan. Maka kita sebagai seorang muslim, kita harus berusaha keras menjauhi sifat pendendam kepada siapa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, abghadur rijali ilallahi al-aladul khisham. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat, dendam yang sudah berurat berakar di dalam hati. Nabi menasihati kita lagi, la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan la yahillu li muslimin ayyuhjara akhahu fauqa thalathin. Janganlah kalian saling bermarah-marah, jangan saling dengki, dan jangan saling tak acuh satu sama lain, tetapi jadilah kalian semua bersaudara. Islam melarang umatnya bermusuhan lebih dari 3 hari. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi
wa'rid 'anil jahilin, jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Di dalam surat Fussilat ayat 34 dan 35 Allah juga berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu bisa menjadi serta-merta menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidaklah dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Melalui firman Allah ini kita dinasihati supaya menjadi pemaaf, bahkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan, yang dengan perilaku pemaaf kita yang seperti itu, bahkan orang yang semula memusuhi kita kemudian menjadi baik kepada kita, bahkan seperti teman akrab. Kebaikan seperti itu hanya diberikan Allah kepada orang yang sabar, dan disebut oleh Allah orang yang mempunyai sifat baik seperti itu adalah orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maka jadilah kita orang yang beruntung dengan kebaikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita sekalian, wa ma yadallahu abdan bi'afwi illa izzan. Tidaklah Allah menambahkan kebaikan kepada seorang hamba yang mempunyai sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat sabar dan mempunyai jiwa pemaaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul apapun atau siapapun dengan tangannya. Ia juga tidak pernah memukul istri-istrinya dan hamba sahayanya, kecuali apabila beliau berjihad di jalan Allah, artinya hanya di medan perang saja. Dan ketika beliau disakiti, beliau sama sekali tidak pernah membalas kepada orang yang menyakitinya, kecuali apabila yang diharamkan Allah telah dilanggar, maka beliau meluruskan karena Allah Ta'ala. Luar biasa teladan dari Nabi kita. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih sabar, lebih pemaaf, dan menjauhkan sifat dendam. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.